cukup banyak dan memenuhi quorum karena tadi kita barusan voting pengambilan keputusan KPI sudah terpilih tadi, sehingga absennya cukup banyak. Cuman ini mereka lagi pada break dulu, sebagian sholat. Oleh karena itu, untuk menghemat waktu, rapat ini saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Bapak Ibu sekalian, rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Dewas dan Dirut LPV RRI dan LPP TVRI pada hari ini kita ingin mendengarkan berkaitan dengan hal satu, penguatan peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam edukasi politik masyarakat. Yang kedua, upaya strategis berkelanjutan terkait dengan siaran multiplatform. Kita ketahui bahwa 2023 sudah kita masuki, berarti akan memasuki tahun politik yang tentunya kita membutuhkan LPP yang bisa independen dalam pengertian menjaga kedekatan yang sama dengan semua stakeholder yang ada di Indonesia. Dalam hal ini kalau kaitan dengan politik berarti partai politik berarti harus menjaga kedekatan yang sama terhadap semua partai politik yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya kami ingin mendengarkan paparan dari Dirut LPP RRI dulu tentang agenda hari ini. Silakan Saudara Dirut, nanti kalau perlu ditambahkan dari Dewas juga boleh, tapi waktu Bapak paling lama 15 menit. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota sidang Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Pengawas dan jajaran kolega Direksi LPP RRI, serta saudara kami Dewan Pengawas dan jajaran Direksi LPP TVRI, serta hadirin berbahagia, izinkanlah saya untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan LPP RRI dalam penguatan peran LPP RRI dalam edukasi politik masyarakat dan upaya strategis berkelanjutan terkait siaran multiplatform LPP RRI pada rapat dengar pendapat LPP RRI dengan Komisi 1 DPR RI yang berlangsung pada hari 24 Januari 2023. Yang pertama terkait dengan penguatan peran LPP RRI dalam edukasi politik masyarakat. Terkait hal ini, kami memiliki program Gerakan Cerdas Memilih dengan tagline RRI sebagai kanal pemilih cerdas, melakukan edukasi di semua kanal RRI, baik Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOI, RRI Net, juga portal RRI Co.id. Konten terkait pemilu dan pilkada serentak 2024 tersebut kita amplifikasi secara on-air, off-air maupun online. Berbagai format itu digelar secara reguler maupun khusus secara serentak, menyesuaikan dengan karakteristik segmen tiap program. Kita juga memiliki program literasi hoax terkait pemilu, juga bekerjasama dengan TV Parlemen yang outletnya ada di aplikasi RRI Plego kami. Kita juga memproduksi berbagai filler Pak, jingle maupun teasernya. Mohon izin untuk memutarnya sebentar. Radio Republik Indonesia mengusung tagline RRI Kanal Pemilih Cerdas. Program 1. Seharusnya ada. Baik, next. Ya, kemudian untuk memperkuat edukasi politik, kita juga bekerjasama dengan TVRI antara yang sama-sama media negara, memiliki visi yang sama dalam memperjuangkan national interest. Secara khusus, rencana melakukan sosialisasi berbagai program dengan KPU, yang secara detail kita masih menunggu dari KPU. Berikutnya adalah program Pro 1 dan siaran berbatasan. Program 1 memiliki tagline kanal informasi dan inspirasi dan kental dengan nuansa lokal Pak.
Melalui program ini RRI di 69 stasiun di seluruh Indonesia menggelar program pemilu, kanal pemilih cerdas yang melibatkan parlemen, perempuan, juga kaum difabel, dan semua stakeholder dalam bentuk ada dialog, ada sandiwara radio pemilu, siaran pedesaan, bincang-bincang pemilu, juga pagelaran budaya tradisional, juga termasuk filler, ILM, dan kuis pemilu. Dan berikutnya adalah Pro 2, Pak. Program ini memiliki segmen kaum muda, dia punya tagline teman terbaik kamu. Banyak musik disiarkan di sana, namun juga memiliki program khusus siaran edukasi politik, utamanya pemilu, hadir dalam bentuk sandiwara radio pemilu, bincang-bincang pemilu juga, termasuk pagelaran atau event seperti school, campus, and community. Selain ada filler dan IKM pemilu dan games pemilu. Selanjutnya Pro 3. Pro 3 ini adalah program jaringan berita nasional yang memiliki kekasan menyiarkan berita nasional yang dikirim dari daerah, juga interaktif untuk dan dari publik di seluruh tanah air. Terkait gerakan memilih cerdas, Pro 3 memiliki program, di situ ada dialog interaktif atau talk show, juga wawancara, features, live reportase selain filler dan ILM, dan kuis pemilu. Ini mungkin bisa diklik, bisa nggak? Oh, harusnya ada. Oke. Sound. Itu RRI Net. Dan kemudian ada Pro 4. Program ini adalah siaran budaya, didesain bukan hanya untuk melestarikan budaya, tetapi juga memajukan budaya sesuai dengan Perpres 114 tahun 2022 tentang strategi kebudayaan. Namun di sela-sela Pro 4 juga menghadirkan program edukasi politik, Pak, program edukasi pemilu dalam bentuk bincang-bincang pemilu, ada pagelaran budaya tradisional, utamanya untuk tipe B, juga ada filler ILM tentang pemilu, serta kuis pemilu. Selanjutnya adalah RRI Net. RRI Net ini adalah radio visual kami, tontonnya Anda dengar, dia menyiarkan secara visual program-program unggulan Pro 1, 2, 3, 4, dan VOI secara live atau recorded. Dengan program-program seperti yang lain, itu ada bincang-bincang pemilu, ada pagelaran budaya tradisional, juga modern, serta filler dan ILM. Nah, gambar berikutnya ini adalah acara next. Ini adalah acara Festival Pelajar Nusantara di mana ada acara sosialisasi pemilu secara nasional. Ini telah kita selenggarakan kepada para calon pemilih pemula, para pelajar SMA kelas 3 sejak Oktober tahun lalu. Kegiatan festival ini menghadirkan ratusan hingga ribuan pelajar RRI, dilakukan oleh 69 Satker RRI seluruh Indonesia. Berikutnya adalah VOI, Voice of Indonesia. Program siaran bahasa asing sebanyak 9 bahasa yang disiarkan dengan target diaspora maupun migran dan TKI di luar negeri. Ini kita telah menggelar dialog dengan panitia pelaksana pemilu luar negeri, juga pengawas pemilu luar negeri, menggelar wawancara, monolog, partai peserta pemilu yang ditujukan kepada pemilih di luar negeri. Juga memberi tempat bagi parlemen untuk bersosialisasi produk undang-undang dan kebijakan lainnya. Foto berikut adalah siaran live Diplomatic Forum yang mengusung tema-tema diplomasi RI ke luar negeri, serta kegiatan serasian di mana terdapat WNI, pelajar PPI dengan narasumber perwakilan RI di luar negeri, Ketua PPLN, juga Panwas. Terkait dengan pemilu 2024, Pak, RRI memberikan layanan untuk parpol dan peserta pemilu berupa kampanye peserta pemilu dalam bentuk iklan dan monolog, serta iklan kampanye,
di mana agenda dan jadwal ini akan ditetapkan oleh KPU, termasuk batasan dan ketentuan yang berlaku. Dan slide berikutnya, nah ini tentang pembiayaan program acara pemilu tahun 2023. Dialokasikan anggaran sebesar 13,4 miliar rupiah yang terbagi pertama untuk 9.525.720.000 ini untuk penyelenggaraan gerakan cerdas memilih dalam format dialog dan pegelaran di 69 satker di seluruh Indonesia. Selanjutnya sebesar 1,633.830.000 diperuntukkan bagi program Parlemen Menjawab di 33 stasiun kerja tipe B di seluruh Indonesia. Dan sisanya sebesar 2 miliar lebih, 2,240.450.000 diperuntukkan bagi pertemuan nasional, workshop pemilu yang dilakukan di Direktorat PP seluruh satker. Selanjutnya terkait upaya strategis berkelanjutan terkait siaran multiplatform. Selain melalui siaran terestrial, RRI hadir secara multiplatform seperti misalnya di media sosial. Kita memiliki 114 akun FB, kemudian 193 akun Instagram, 157 akun Twitter, juga 102 akun TikTok, dan 169 akun YouTube. Dalam hal ini kita tengah menyiapkan pengorganisasian baru di media sosial kita yang saat ini terfragmentasi dan belum terorkestrasi dengan baik. Kita juga telah mengembangkan platform RRI Playgo yang akan kita launching akhir bulan ini yang bisa menikmati berbagai ragam konten kita. Dari platform Playgo juga bisa diketahui layanan kita yang diakses melalui platform tersebut. Misalnya di sini tertanggal 17 Januari, pendengar Pro 3 orang yang mengakses melalui platform itu ada 26.000 pengunjung, Pro 1 12.000 pengunjung pada saat yang sama, juga RRI Net 17.000 pengunjung, sehingga total pada hari itu ada 193.000 pengunjung. Ini mereka-mereka yang mengakses melalui Playgo yang belum di launching. Kita juga melakukan upaya strategis berkelanjutan terkait siaran multiplatform VOI yang memiliki target audiens di luar negeri, seperti melaksanakan siaran live RRI Net, radio visual kita, selama 1 jam terintegrasi dengan RRI Net nasional, juga melakukan RRI Net secara kontinu melalui platform RRI Playgo dan VOI News ID pada jam siaran luar negeri. Juga ada publikasi konten 9 bahasa pada kanal VOI News dalam bentuk teks, foto, audio, video, juga melalui berbagai sosial media melalui YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan Spotify. Tak terkecuali, kita juga masih menggunakan siaran terestrial melalui pemancar SW. Selanjutnya RRI Co ID. Kita memiliki kanal online di mana selain berita dan informasi terdapat infografis, flyer, juga berita foto dan video. Selanjutnya RRI Playgo. Nah, ini sebetulnya kita dulu punya platform lama dengan nama yang sama, kita perbarui dengan fitur-fitur tambahan, ratusan ribu data lagu yang bisa diupload, lagu-lagu daerah Nusantara yang senantiasa bertambah kuantitasnya. Ada juga podcast, video yang menampilkan hiburan tradisional seperti wayang, ketoprak, ludruk, juga info bencana, juga ada interaksi audiens dengan penyiarnya. RRI Playgo ini juga memberikan, coba kita putar dulu soundnya. Application RRI Playgo. Silakan simak terbaru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade
RRI Pleigo ini juga memberikan notifikasi bila ada gempa, juga informasi terkait daerah-daerah rawan bencana. Kita dalam hal ini bekerjasama dengan BNPB dan BMKG. Selanjutnya terkait dengan usulan pemenuhan jangkauan nasional dan 3T. Kami juga terus mengoptimalkan peran teknologi terestrial untuk bisa memenuhi jangkauan nasional dan 3T, dan kita mengusulkan terkait dengan upaya pemenuhan tersebut. Kita ini masih membutuhkan 49 pemancar FM support DRM. Total untuk kebutuhan pemancar FM support ini senilai 83,46 miliar, di mana akan diperuntukkan di Satker tipe C dan daerah 3T. Selain itu kita juga masih memerlukan 10 pemancar AMMW support DRM, sekaligus pemancar AMSW-nya yang akan ditempatkan di Satker tipe B, Satker luar negeri. Ini kalau dihitung totalnya senilai 261,54 miliar rupiah, sehingga total nilai usulan kita adalah 345 miliar rupiah. Nah, ini adalah daerah 3T yang belum terjangkau RRI. Masih ada di 26 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kategori 3T itu menurut Perpres nomor 131 tahun 2015, yakni di daerah Banyuasin, Ogan Komering Ilir, ada Polewali Mandar, Ogan Komering Ulu Selatan, Musirawas, Mimika, Flores Timur, Puncak Jaya, Sekado, Solok Selatan, Majene, Mamasa, Seruyan, Dukiai, Puncak, Mapi, Duga, Sula, Deyai, Halmahera Timur, Sumba Tengah, Buru Selatan, Kepulauan Siotang, Nguladang, Piaro, Papak Barat, Pambermo Tengah, dan Tambrau. Ada 26. Bapak Ibu Pimpinan dan anggota sidang Komisi 1 DPR RI yang terhormat, demikian telah saya sampaikan laporan kami terkait dengan penguatan peran LPP RRI dalam edukasi politik masyarakat dan upaya strategis berkelanjutan yang kita lakukan terkait multi-platform LPP RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih Saudara Dirut LPP RRI. Selanjutnya Dirut LPP TVRI, silakan. Mohon izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izinkan kami untuk memaparkan paparan dari LPP TVRI terkait dengan peran LPP TVRI dalam edukasi politik masyarakat serta strategi penyiaran multiplatform. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Komisi 1, kemudian juga Dewan Pengawas LPP TVRI, kemudian kolega dari RRI, Direktur Utama LPP TVRI, serta Dewan Pengawas LPP RRI. Baik, kita memulai dengan slide pertama. Kita mengingatkan tema dan prioritas nasional dalam rancangan EKP. Di sini terkait dengan proses edukasi politik masyarakat adalah sesuai dengan program nasional nomor 7 untuk memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Jadi tugas dan fungsi LPP TVRI dalam kaitan prioritas nasional. Selanjutnya, selama ini memang LPP TVRI terus melakukan dan secara konsisten membuat program-program edukasi politik kepada masyarakat, tidak hanya terkait menuju pemilu 2024, tapi dalam kegiatan program-program talk show, berita, iklan melayani masyarakat, bahkan hiburan dan dokumenter. Jadi kami juga memberikan ruang kepada seluruh partai politik untuk terlibat aktif mengisi program-program di LPP TVRI sebagaimana yang kami sampaikan, baik itu dalam talk show Indonesia Bicara, topik terkini, segmen-segmen diklik, kemudian juga dalam bentuk hiburan-hiburan, karena kami percaya bahwa sosialisasi, informasi bisa disampaikan dalam bentuk hiburan, tidak melulu dalam bentuk yang serius. Ya. Dan khusus untuk pemilu 2024, kami sudah menyiapkan rumah untuk kegiatan
tahun politik tersebut. Selanjutnya, ini bisa kami gambarkan talkshow atau dialog yang selama ini kami buat di TVRI. Jadi, dan kalau melihat riset indeks kualitas program siaran televisi tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia bersama 12 perguruan tinggi negeri, menempatkan TVRI menduduki nilai teratas dalam kategori program berita dengan nilai indeks 3,54, dan untuk kategori talkshow, TVRI juga memperoleh nilai indeks tertinggi. Jadi kami percaya bahwa talkshow dan berita kami yang kami buat sesungguhnya menjadikan sebagai clearing house, tidak membuat kegaduhan, dan memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Kami juga membuat berita dan wawancara khusus ya di sini. Sekarang bahkan kami memberikan laporan langsung dari Ukraina. Jadi kami mengirim kru ke Ukraina untuk memberikan laporan langsung. Jadi ini sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait dengan isu-isu kemanusiaan dan perdamaian, sehingga kami memberikan informasi kepada masyarakat tentang kejadian di Ukraina. Bahkan kami juga membuat film dokumenter. Di sini kami mengangkat sosok-sosok tokoh-tokoh nasional dengan latar belakang pemikiran, sehingga akan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang kehidupan berbangsa, sekaligus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ya. Bahkan di sini kami juga memberikan ruang informasi kepada publik melalui hiburan atau iklan layanan masyarakat, ya. Dan kami percaya bahwa bentuk-bentuk hiburan seperti ketoprak, musik, bahkan dalam miniseri kami bisa sisipkan tentang kegiatan politik maupun isu-isu politik, bahkan informasi sosialisasi terkait dengan kegiatan politik. Jadi bisa diklik nggak itu yang cek dulu tuh. Ini contoh dari iklanan masyarakat. Kalau tidak bisa langsung saja ya. Nah, terkait interaksi dengan akun media sosial, kami memiliki berbagai macam platform akun media sosial, dan data dari interaksi akun media sosial ini bahkan setiap bulan terus bertambah, ya. Sebagai tambahan di sini bahkan akun TikTok kami salah satu yang terpopuler saat ini dengan follower jutaan, ya. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan dari edukasi politik juga kami sampaikan melalui conversation dalam media sosial bersama netizen, ya. Selanjutnya, khusus untuk menuju pemilu 2024, dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pemilu 2024, TVRI telah menganggarkan kegiatan pra-pemilu sebesar 30,5 miliar rupiah yang merupakan anggaran prioritas nasional LPP TVRI tahun 2023. Anggaran tersebut adalah produksi dan siaran pendukung pemilu meliputi produksi berita, talk show, feature, hiburan, kemudian juga terkait dengan kebutuhan teknik terkait prasarana dan sarana pemilu, yaitu cellular bonding dan kamera ANG untuk dokumentasi terkait partai-partai politik dan basis masa pencalonan presiden. Pada saat pemilu 2024, TVRI juga merencanakan untuk meluncurkan program pemantauan pemilu beserta quick count. Rumah pilihan rakyat ini akan terdiri dari berbagai program seperti Cerdas Memilih, Politik 62, Imaji Politik, Peta Politik Nasional, dan Sambang Suara. Peluncuran siaran khusus pemilu pilihan rakyat sudah kami lakukan akhir tahun lalu, dan penandatanganan MOU dengan Komisi Pemilihan Umum antara Media Negara, LPP RRI, LPP TVRI, serta Antara sudah dilakukan, sehingga
Kami berharap dengan adanya MOU ini, kegiatan-kegiatan menuju tahun politik akan bisa lebih terkoordinasi. Kemudian kami memasuki untuk segmen strategi penyiaran multiplatform. Selanjutnya, kami melihat mengapa kami membutuhkan OTT, karena dengan multi-platform OTT akan berisi channel-channel hiburan maupun informasi yang juga kami bisa masukkan terkait dengan edukasi politik di sana. Kebutuhan OTT sudah menjadi keniscayaan kalau kita lihat ke televisi nasional lainnya sudah memiliki OTT. Kalau kita menyebut misalnya MNC dengan MNC Vision, MTech Group dengan video, kemudian ada Mola dan sebagainya. Jadi kanal ini menjadi suatu kebutuhan bagi TVRI karena kalau kita melihat data selama 3 tahun terakhir ini jumlah penonton untuk terestrial 8% berkurang. Sementara di internet, di online semakin lama semakin bertambah terus. Jadi TVRI perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ekosistem agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Di sini, selanjutnya kami merencanakan akan membuat sebuah OTT bernama Layar, ya. Jadi ini sebuah brand baru buat TVRI dengan mengambil inspirasi dari bendera merah putih yang berkibar sebagai identitas bangsa. Kata layar juga berbentuk gelombang, memberi kesan dinamis dan terus bergerak untuk memberikan informasi penting dan terpercaya dalam perkembangan pesat era teknologi digital saat ini. Tampilan selanjutnya kira-kira bisa kami gambarkan tampilan di gadget, di mobile phone. Selanjutnya, ini beberapa tampilan yang bisa kita presentasikan. Selanjutnya, Kami juga ingin menyampaikan pimpinan bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S 1040/MK 2 tahun 2022 tanggal 9 Desember 2022 dalam rangka mempertimbangkan kondisi geopolitik global, maka TVRI terkena kebijakan automatic adjustment sebesar 118.151.239.000 rupiah. Dan ini terus terang berdampak kepada anggaran kami untuk kegiatan pemilu ini, pimpinan. Jadi dengan rapat ini kami mohon dukungan dan support dari Komisi 1 terhadap pemerintah agar automatic adjustment ini bisa dibuka sehingga kegiatan edukasi masyarakat terkait dengan pemilu ini tidak terganggu. Kira-kira demikian, pimpinan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kita bisa kembalikan ke pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Mas Moko, ada tambahan? Cukup, baik. Baik, terima kasih pada Saudara Dirut LPP RRI dan LPP TVRI sudah menyampaikan paparan sesuai dengan agenda yang kita sepakati. Saya kira langsung saja kita masuk pada pendalaman. Yang pertama dari Pak TB Hasanuddin, silakan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati, saya banggakan Dirut TVRI beserta jajaran, termasuk Dewas, kemudian juga dari Dirut RRI dan jajaran serta Dewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya harus menyampaikan apresiasi dulu untuk dua lembaga penyiaran publik ini, baik TVRI dan RRI. Ya, saya bukan pengamat, tetapi saya sering misalnya ketika ke daerah itu peminat RRI yang dulu hampir ya sayup-sayup ya. Kemudian juga penonton TVRI yang
dulu boseni, boseneun. Sekarang sudah mulai bagus. Jadi saya apresiasi, mohon ditingkatkan lagi ya. Di RRI itu terutama Pro 3. Nah itu. Nah, tetapi juga saya ini sering disuruh melihat ya, itu namanya paparan hasil survei. Nah ini ya, jadi paparan hasil survei, saya tidak akan memaparkan soal surveinya partai saya, enggak ya, bukan. Hasil survei ya dari beberapa kali itu, yang pertanyaannya begini, apakah ibu bapak mengetahui akan diselenggarakan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang? Jawabannya ya, dari beberapa sampel kabupaten se-Indonesia itu baru sekitar 43,4%. Nah, ini barangkali menjadi PR kita. Karena apa? Ya siapapun nanti yang menang partai mana, ya sudah kita serahkan pada masyarakat. Tetapi masyarakat harus tahu bahwa pada tanggal 14 Februari kita secara serempak akan melaksanakan Pileg dan Pilpres, yang notabene semakin banyak masyarakat tahu, maka partisipasi publik semakin tinggi, sehingga demokrasi itu semakin tinggi. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, wabil khusus bapak-bapak di RRI dan TVRI, sehingga porsi menyampaikannya mohon ditingkatkan begitu. Dan saya akan monitor mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi ya, karena akan ada survei lagi, saya akan lihat apakah sudah ada peningkatan atau tidak. Itu yang pertama. Berikutnya saya menyatakan salut, yang kedua ya, ada produk-produk misalnya talkshow, ngobrol, diskusi, kemudian dan lain-lain, baik di TVRI maupun di RRI. Seru-seru. Hanya saya mohon dengan hormat, mohon yang pertama narasumbernya benar-benar yang apa ya, bukan pinter tapi ya canggih lah ya, dipilih yang memiliki qualified, kemudian netral, lalu jangan kemudian diarahkan untuk terjadi debat. Nih, harus dibedakan, bapak-bapak ini kan ya milik rakyat, ya begitu. Lebih baik kepada diskusi edukasi. Itu yang paling penting. Karena apa? Saya lihat dengan segala hormat ada TV swasta yang memang mengarahkan untuk terjadi perdebatan yang hangat, dan sebetulnya itu tidak education menurut hemat saya, malah membingungkan. Rakyat jadi bertanya, nu mana nu bener, siapa yang benar, ini bagaimana kok jadi membuat confuse. Nah, RRI dengan TVRI saya berharap debat-debat hindari, tetapi lebih baik diskusi untuk edukasi dan menimbulkan kenyamanan bahwa besok pesta demokrasi itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan harus menyiapkan golok, tombak, bukan. Ini adalah pesta demokrasi yang menyenangkan untuk semua orang. Dan saya yakin, saya bukan ahlinya, Bapak Dirut RRI, Dirut TVRI bisa mengemas ini sedemikian rupa beserta stafnya. Itu saja saya kira pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenderal TB Hasanuddin. Selanjutnya Pak Hasbi Ansori, kok malah pergi? Oh, ke toilet. Ada yang lain? Pak Mukhlis Basri, setelah itu Pak Darizal.
Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan teman-teman Komisi 1, Dirut dan Dewas TPRI dan RRI yang kami hormati. Yang pertama, kita sama-sama tahu bahwa betapa gencarnya pemerintah menyampaikan bahwa kita akan menghadapi krisis, ya, baik masalah pangan maupun energi. Nah, yang saya harapkan kepada TPRI dan RRI kiranya dapat lebih memberikan porsi, ya, dalam rangka artinya menyiarkan hasil-hasil artinya edukasi pertanian, perkebunan dengan bermacam-macam artinya tanaman tumbuhan. Jadi bukan hanya ketergantungan dengan beras atau padi saja, tapi justru bagaimana supaya daerah-daerah atau petani-petani yang selama ini mungkin berhasil itu lebih banyak diberikan porsi untuk di RRI dan TPRI. Begitu juga untuk UMKM-nya, ya. Kan kita sama-sama masalah UMKM ini kan inilah yang salah satu juga membuat ketahanan resesi kita, ekonomi kita, ya. Nah, UMKM ini kan saya kira ini yang akan lebih cepat lagi memulihkan perekonomian kita di tengah-tengah sulitnya masyarakat saat ini. Nah, saya juga minta UMKM ini juga lebih lagi diberikan porsi, karena banyak sekali sekarang ini masyarakat itu yang punya kreasi, ya, inovasi, tapi justru mereka tidak ada yang mempromosikan hasil-hasil karya daripada daerah-daerah yang mungkin katakanlah daerah terpencil, ya, daerah tertinggal, tapi mereka punya inovasi penghasilan bagaimana mengelola hasil-hasil. Bahkan kalau bisa mungkin itu juga dibanyakkan acara untuk diskusi bagaimana supaya masyarakat itu bisa tahu bagaimana pengembangannya, termasuk masalah-masalah ini packingnya satu produk itu saya kira, ya, itu. Nah, selanjutnya saya juga mengharapkan kan di dalam pemilu itu saya lihat kan masalah quick count itu, ya, quick count itu kan saya nggak tahu TPRI sudah kerjasama belum dengan KPU, karena selama ini yang dipantau orang, yang dilihat orang kan hanya mungkin Metro TV, ya, TV One mungkin yang quick count ini. Nah, harapan saya karena mungkin TPRI lebih luas juga ditonton oleh masyarakat Indonesia ini, mungkin untuk kerjasama masalah quick count ke depan ini. Nah, begitu juga saya titipan ini yang saya tidak henti-hentinya masalah TPRI Lampung, ya, Pak Dirut. Saya kira sudah waktunya Lampung itu dinaikkan kelasnya, ya, baik masalah artinya wilayahnya, penduduknya, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya yang sekarang saya lihat juga dukungan daripada Pak Dirut, pemerintah daerah juga baik provinsi maupun kabupaten yang semuanya sudah memberikan dukungan. Ya, saya minta ya untuk ditingkatkan tipenya itu. Saya kira itu Pak Dirut, pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Selanjutnya Pak Darizal. Ya, terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 1 yang saya hormati, Bapak Dirut, ya, dari LPP TVRI dan RRI beserta Dewas. Terima kasih atas paparannya. Kemudian terkait dengan paparan saya ada beberapa masalah yang ingin saya dalami. Yang pertama, terkait dengan siaran multiplatform, apa yang telah dilakukan, ya, oleh LPP TVRI dan LPP RRI agar jangkauan siaran RRI dan TVRI di area 3T, ya, bisa dinikmati oleh masyarakat dengan baik.
Kemudian yang kedua, sejauh mana langkah-langkah yang telah dilakukan LPP TVRI dan LPP RRI dalam mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana di daerah 3T, seperti sumber listrik, tower jaringan internet dan lain-lain, dan sejauh mana sudah dilakukan revitalisasi dan jaringan untuk memenuhi layanan multi platform. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan siaran edukasi politik. Nah, apakah LPP TVRI dan LPP RRI sudah melakukan evaluasi ya, atas berbagai program siarannya dari pemilu dan pilkada yang sebelumnya, sehingga dapat ditentukan program apa yang efektif dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Dan yang terakhir, ini menyangkut masalah masyarakat kita yang sepanjang perbatasan, Pak. Saya ingin tahu nih, apakah LPP RRI dan TVRI sudah melakukan survei berapa persen masyarakat kita sepanjang perbatasan yang telah menikmati siaran RRI dan TVRI ini. Kemudian sedikit tambahan, Pak, tadi dalam paparan dari LPP RRI, daerah yang belum terjangkau siaran untuk daerah Sumatera Barat, kebetulan dapil saya itu Solo. Nah, bagaimana dengan Pulau Mentawai, Pak? Ini daerah terpencil, apakah sudah dapat menikmati siaran RRI maupun juga TVRI, Pak? Demikian, terima kasih pimpinan. Terima kasih. Ada lagi, Bu Kristina, silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Kami apresiasi ya ada beberapa program baik dari RRI maupun dari TVRI terkait edukasi politik pemilu. Di sini ada Gerakan Cerdas Memilih dari RRI dan juga program Pilihan Rakyat dari TVRI. Sebagaimana disampaikan senior saya tadi, memang ini pesta demokrasi, jadi kita harus menggaungkan itu ya, bagaimana masyarakat bisa terlibat semua dalam sesuatu yang memang menyenangkan, menjalankan hak mereka berbeda dari yang biasanya menjadi akhirnya nanti debat dan lain-lain. Jadi saya setuju kalau di TVRI dan RRI sejauh mungkin konsep talk show, dialog dan lain-lain itu selalu mengedepankan tema itulah. Jadi kita ini sebagai satu bangsa, ini pesta demokrasi untuk kita semua, kita akan memilih pemimpin yang terbaik dan lain-lain. Mohon diperhatikan juga bahwa pemilu berikutnya ini 54% adalah generasi milenial. Jadi mungkin program-program yang ada sudah bisa mulai di-adjust sedikit untuk menyasar segmen pemilih ini. Saya lihat tadi TikToknya dari TVRI, growth-nya juga bagus nih. Saya langsung pengen lihat juga nih Pak Dirya seperti apa sih model TikToknya gitu. Jadi itu kami apresiasi. Lalu terkait dengan fenomena mengemis online, ini sedikit saya akan angkat saja. Jadi kan memang ini awalnya lewat TikTok di Suriah nih Pak Pimpinan ya. Jadi pengemis pengungsi di sana kemudian diorganisir untuk bisa bikin video live TikTok untuk mengemis, minta uang, dapat gift. Nah sayangnya ini juga masuk ke Indonesia saat ini gitu ya. Jadi yang kita lihat belakangan ini orang disiram lumpur dan lain-lain, dapat gift dan lain-lain. Sebetulnya kita udah tegur juga Kominfo agar segera melakukan hal yang diperlukan, take down lewat platform dan lain-lain. Tapi Kominfo kan nunggu regulasi. Setelah keluar surat edaran dari Kemensos baru deh ini. Nah saya harap TVRI dan RRI tidak menggaungkan hal-hal dihumanisasi, merendahkan martabat manusia seperti ini, bahkan kalau mungkin melakukan sesuatu yang lain ya untuk mempromosikan hal-hal sebaiknya. Karena masyarakat ini kadang-kadang kita prihatin juga ya untuk mendapatkan sedih gitu ya ngelihatnya kalau seperti ini, dan bahayanya juga ini jadi menormalkan kekerasan. Ini sesuatu yang sebetulnya hal yang bersifat kekerasan tapi kok akhirnya jadi dianggap sesuatu yang normal, lucu, diberikan hadiah lagi gitu kan. Ini nggak benar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini punya peran penting untuk bagaimana mengembalikan martabat bangsa ini ya sebagai bangsa yang beradab. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Pak Krisantus? Cukup. Baik. Terakhir dari meja pimpinan, yang pertama saya berikan apresiasi pada Dirut TVRI yang secara tegas dan konsisten patuh pada konstitusi, undang-undang Omnibus Law dengan kaitan dengan ASO dan langsung melakukan switch off pada tanggal yang ditetapkan. Ini merupakan satu yang saya harus acungi jempol ya. Di tengah masih ada beberapa yang masih menunda dan lain sebagainya. Tapi TVRI langsung di seluruh Indonesia melakukan switch off. Ini saya kira langkah yang sangat
bagus. Yang kedua juga TVRI masuk ke berbagai platform atau multi platform dengan cara yang sangat elegan, dan saya kira ini patut untuk dicontoh. Tetangganya RRI saya kira harus banyak belajar dari TVRI, karena kita bisa merasakan bahwa TVRI menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik, dekat semuanya dan merasa nyaman semuanya. Jadi saya kira ini perlu dikembangkan terus, ya, dipelihara terus, karena memang unsur politik dalam demokrasi di kita itu ya partai politik, lembaganya di partai politik. Yang selanjutnya, saya juga apresiasi kepada RRI yang beberapa waktu yang lalu telah bisa mengadakan kegiatan sangat kolosal di Solo, di Manahan. Namun sayangnya istilahnya wong Jawa iki jak-jakan neng latarku neng aku ora diundang. Artinya dia punya hajat di halaman saya, ketua komisi nggak diundang. Luar biasa. Ini bukan menjaga kedekatan yang sama, tapi malah menjaga jarak yang jauh. Gitu. Ya, Manahan itu buat saya itu cuma 920 meter dari rumah saya, nggak sampai 1 kilo. Gaungnya pun kedengaran kalau malam itu. Tapi rupanya sekedar mengundang saya nggak berkenan. Sekian banyak orang TVRI, tumplek-blek ada di Solo semuanya. Saya tahu juga RRI, tumplek-blek di Solo, saya tahu. Gitu. Tapi rupanya Komisi 1 cuma saya soalnya dari Solo, dari Dapil Jawa Tengah 5. Tapi ya mudah-mudahan karena lupa, ya mudah-mudahan. Maksud saya gini, saya ingin sampaikan bahwa kita ini mitra terhadap semuanya. Lah kalau pimpinan aja Anda nggak ingat, apalagi anggota nanti, kira-kira gitu. Jadi saya tahu malah dari pensiunan RRI yang rumahnya tetangga saya. Dia datang ke rumah, mohon maaf karena ternyata Bapak nggak diundang. Saya bilang nggak apa-apa, saya juga bisa sepedaan kalau nggak diundang. Gitu. Tapi intinya begini, pantasnya kan kita bermitra ini ya acara puluhan ribu orang dikumpulkan di Stadion Manahan, stadion besar sekali di Solo, kebanggaan Solo. Ya mudah-mudahan bukan karena disengaja, kalau disengaja berarti ya mungkin saya nggak tahu lah. Yo nemen lah. Ya. Kalau sengaja yo nemen. Kebangetan. Ya. Kebangetan. Oh yang mimpin tiap hari saya kok di sini, ya kan? Kalau sampai lupa sama saya itu aneh sekali. Gitu. Lupa itu aneh, berarti kalau nggak lupa berarti sengaja. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi saya cuma mengingatkan kalau ke saya nggak apa-apa, tapi jangan ke yang lain. Ya. Ya. Sekali lagi jangan ke anggota yang lain. Kalau ke saya nggak apa-apa, rasa tundang rapopo. Ya. Oke, itu saya kira apresiasi sekaligus protes karena memang ada di halaman rumah saya. Itu. Ya kalau mungkin ada di Semarang, diundang saya juga mungkin agak sulit. Ya. Itu ke situ saya biasanya untuk lari jalan kaki ada di Manahan. Ya. Oke. Atau mungkin karena melihat, oh Pak Haris PKS, oposisi nggak usah diundang. Nah, ini lebih parah ini kalau sampai seperti ini. Oke, saya kira demikian. Ada tambahan Pak Subarna? Cukup? Silakan ditanggapi TVRI dulu. Baik, terima kasih atas masukannya pimpinan dan anggota terkait dengan pertanyaan Pak TB Hasanuddin. Jadi memang kami terus akan menjaga Pak ini Pak ruang talkshow, ruang diskusi di TVRI dengan kualitas narasumber yang mumpuni dan berkualitas juga, dan kami juga selalu menghindari proses debat kusir yang tidak berujung ya, karena inilah yang membuat kami menjadi salah satu
TV nasional dengan kategori penilaian kualitatif yang tertinggi Pak di antara TV-TV lain, karena kami tidak membuat kegaduhan Pak ya. Jadi kami memberikan edukasi dan ini terus akan kami jaga terus Pak ya. Jadi juga dengan seluruh teman-teman dari partai politik juga kami berikan ruang yang sama Pak ya. Bahkan tidak hanya Komisi 1 Pak, dari komisi lain juga monggo untuk hadir di TVRI dan bersama-sama untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat melalui diskusi-diskusi dan dialog-dialog maupun pencerahan-pencerahan yang ada. Dan terkait dengan hasil survei tadi Pak yang masih rendah 43%, di mana baru 43% dari masyarakat yang tahu bahwa tanggal 14 Februari ada Pileg dan Pilpres, ya kami akan terus melakukan sosialisasi dan informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan melalui semua kanal-kanal yang ada Pak. Ya, jadi mohon arahan juga Pak nanti terutama dari TVRI Jabar, misalnya Bapak pantau ya bisa menjadikan patokan juga Pak. Kemudian dari Pak Muklis, kami juga memiliki program-program pertanian dan perkebunan Pak, juga UMKM Pak ya di TVRI, dan ya kami akan terus konsisten menjaga itu Pak, karena ini bagian dari fungsi kepublikan kami Pak ya. Jadi program UMKM kami, paten masih konsisten ada Pak di layar kami, jadi memberikan ruang kepada pelaku-pelaku industri kecil, pelaku-pelaku UMKM dari seluruh provinsi yang ada Pak. Jadi nanti saya akan cek apakah Lampung sudah ada. Setahu saya terakhir itu ada dari NTT Pak, kami angkat juga, tapi nanti akan saya cek apakah dari Lampung sudah ada. Dan terkait dengan quick count Pak, kami sudah melakukan kerjasama dengan KPU dan bahkan dengan Kompas kami sudah melakukan ya kerjasama Litbang kami dengan Kompas. Dan nanti memang diharapkan dalam pemilu 2024 kami akan juga hadir dalam quick count kami, dan mudah-mudahan quick count kami objektif dan terpercaya ya Pak. Dan terkait dengan klasifikasi tipe A yang diusulkan, memang saat ini TVRI Lampung adalah salah satu TVRI penyiaran daerah yang paling maju Pak ya, karena hubungan yang baik dengan stakeholder pemerintah provinsi, bahkan banyak bantuan juga dari pemerintah provinsi, kemudian dari hubungan dengan stakeholder di daerah ya, bahkan mereka sudah bisa sedang proses membangun studio sendiri tambahan Pak, jadi sudah selayaknya memang naik ke klasifikasi tipe A, nanti akan kami usulkan ke Kementerian Pan-RB terkait dengan itu Pak. Untuk pada Rizal memang untuk terkait siaran multiplatform agar jangkauan di wilayah 3T terjangkau Pak, dan bagaimana juga jangkauan multiplatform di wilayah 3 itu bisa terrealisir adalah kami juga terus melakukan penambahan atau pembangunan transmisi penyiaran di wilayah-wilayah terpencil Pak ya. Jadi bahkan kalau diperhatikan juga, kami juga baru menerima bantuan juga dari Kominfo untuk beberapa wilayah yang terpencil Pak ya, seperti di Papua. Desember lalu kami sudah membangun 2 lagi Pak di Nabiria dan Mimika, itu untuk wilayah-wilayah terpencil, bantuan dari Kominfo. Selain itu juga kami juga bekerjasama dengan Bakti Pak untuk penambahan alat di BTS mereka Pak. Ada 30 BTS yang ditambahkan sehingga siaran televisi bisa diterima di wilayah 3T Pak. Kemudian untuk beberapa wilayah seperti Bapak ketahui di Mentawai juga Pak, kami sudah bertemu Pak dengan Bupati Pak. Sudah bertemu dengan Bupati Mentawai dan beliau juga sudah memberikan green light untuk memberikan lahan untuk pembangunan transmisi penyiaran di Mentawai Pak. Jadi memang kita terus melakukan komunikasi dengan kabupaten-kabupaten untuk memberikan hibah tanah di mana nanti kita akan proses pembangunan pemancar di sana Pak. Untuk Ibu Kristina, kami TVRI make sure tidak akan melakukan hal-hal yang melecehkan hal-hal kemanusiaan seperti itu Bu. Jadi kami paham bahwa
sosial media dan media baru ini bagaikan pedang bermata dua, ya. Di satu sisi memberikan memberikan percepatan teknologi kepada masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa membuat hal-hal yang negatif. Ya. Tapi kami di TVRI, terutama di akun-akun sosial media kami menjaga. Jadi kalau nanti Ibu bisa cek di TikTok kami, di Instagram kami sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang melecehkan kemanusiaan dan gimana yang pernah kita lihat di berbagai platform lainnya. Saya rasa ini komitmen kami untuk menjaga itu semua, termasuk dalam penyiaran di terestrial juga, Bu. Terima kasih. Tambahan pimpinan mungkin khusus untuk Pak Dirut TVRI soal quick count. Itu barangkali harus ada kehati-hatian. Yang pertama masalah waktunya. Kemudian kalau waktunya tidak sesuai dengan pengumuman KPU, mulai kapan coblosan dan kapan diizinkan untuk di launching, itu mungkin perlu koordinasi dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, narasumbernya barangkali jangan hanya satu nanti, mungkin 2 atau 3, sehingga bisa dilihat dan dibandingkan. Saya khawatir kalau ada perbedaan yang menyolok bila hanya satu narasumber. Karena ini pernah juga kalau tidak salah RRI melakukan quick count ya 5 tahun yang lalu, dan kemudian dipermasalahkan begitu karena narasumbernya cuma satu, kebetulan berbeda dengan yang lain, sehingga dipermasalahkan sebelum final dan diperdebatkan. Kan sebetulnya pemenangnya ini, di sini pemenangnya ini dan sebagainya. Itu hanya untuk supaya membuat di saat setelah coblosan itu menjadi semua cool dan tenang. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak DB Hasanuddin dari masukannya dan saran-sarannya akan kami perhatikan dan menjadi catatan buat kami untuk pelaksanaan quick count yang lebih objektif dan lebih baik. Terima kasih Pak. Baik, dari RRI silakan. Terima kasih pimpinan. Pertama untuk Pak TB. Terima kasih atas saran dan masukannya bahwa kita akan terus-menerus untuk melakukan sosialisasi tentang pemilu ini supaya tingkat awareness-nya supaya terus meningkat, karena tiap hari kita juga punya filler-filler yang kita siarkan, Pak, pernyataan Ketua KPU ataupun Pak Presiden sendiri selaku Kepala Negara untuk mengingatkan tanggal pemilu itu. Juga setuju tentang kualifikasi serta netralitas narasumber untuk ditingkatkan, juga lebih mengedepankan diskusi ketimbang perdebatan ini supaya bisa lebih menyatukan. Terima kasih Pak. Kemudian Pak Muklis terkait dengan siaran-siaran pertanian, siaran UMKM. Terima kasih, kita juga sudah melakukan Pak. Ini dalam waktu dekat kita akan membuat siaran-siaran terkait dengan komoditas, karena ini ternyata banyak sekali pedagang pasar yang membutuhkan informasi terkait dengan hasil-hasil harga sembako. Kita sudah bekerja sama dengan mereka, sudah menyiapkan untuk siaran itu. Juga dengan UMKM, kita secara khusus direksi memberikan arahan khusus kepada kepala stasiun seluruh Indonesia supaya meningkatkan kualitas dan kuantitas siaran UMKM, Pak. Kita ada beberapa tim program yang menggarap tentang ini, dan kita juga mendeklar bahwa RRI ini bisa menjadi radionya UMKM juga. Jadi kita dengan tema-tema itu sangat sepakat untuk bisa melakukannya. Juga ada kaitan dengan Pak Darissa, bagaimana kita terkait dengan siaran pemilu, mempertimbangkan evaluasi pemilu sebelumnya. Kita juga akan meningkatkan tentang literasi hoax.
ini sudah kita siapkan. Juga kita sudah bersama-sama dengan Kemenak untuk mendorong siaran moderasi beragama supaya ikatan suasana waktu pemilu nanti bisa lebih damai, Pak, mengedepankan kepentingan bangsa. Juga terkait dengan saran Ibu Christina, terima kasih, kami sepakat sekali untuk mengangkat tidak terjebak untuk pada isu-isu yang mendehumanisasi ya, dan mengedepankan martabat kemanusiaan. Terima kasih, kita akan concern sekali. Dan untuk Pak Pimpinan, mohon maaf sekali, kami dulu menggelar Festival Pelajar Nusantara itu pertama kali, dan saya juga selaku Dirut sudah menandatangani surat undangan, Bapak. Saya nggak tahu kenapa surat undangan itu tidak terdistribusi dengan baik, tapi intinya kita juga mengundang Bapak termasuk teman-teman anggota Komisi 1 yang lain. Nah, kemudian untuk 3T, ini yang sudah kita usahakan, kita komitmen untuk supaya siaran kita bisa tertangkap lebih luas di 3T. Pertama saya mau menyampaikan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan BPS pada beberapa bulan yang lalu merilis bahwa 13,85% dari populasi itu mendengarkan radio dan 96,3% diantara itu adalah mendengarkan RRI. Jadi ada laporan kepuasan masyarakat 90% puas terhadap keberadaan RRI di daerah 3T ini, Pak. Dan terkait dengan upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan jangkauan di daerah 3T, kita juga sudah bekerja sama dengan Kominfo supaya kita bisa mengakses niat Kominfo untuk memberikan memancar supaya kita bisa memperkuat jangkauan. Nah, kemudian terkait dengan Mentawai itu ada stasiun relay di sana, akan bekerjasama dengan radio LPP lokal Pemda. Ya, jadi kita ada stasiun yang merelay di sana, ya. Jadi bisa tertangkap di sana, Pak, untuk itu. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf Pak Pimpinan atas undangan kami yang tidak bisa sampai ke Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan lagi enggak dari anggota? Pak TBH silakan. Terima kasih Pak. Dulu, ini saya cerita dulu ya, itu ada program RRI itu, ya terserah apakah ini, wah katanya zaman Orde Baru, ya. Tapi saya lihat itu bagus juga soal Klompen Capir. Nah, lalu era sebelum Bapak, saya pernah juga hadir namanya Brigade RT. Mungkin masih ada yang lama-lama ya, Brigade RT. Itu bagus. Apakah masih ada mungkin ya kegiatan seperti itu ya? Kalau mungkin masih bagus, kenapa tidak kemudian diteruskan lagi ya? Dan ribuan orang dan ratusan RT hadir, bahkan membawa radio masing-masing begitu, radio. Saya juga kaget juga, ternyata masih eksis di situ. Nah, saya mohon penjelasan apakah sekarang ini masih ada atau mungkin diganti lain atau mungkin sudah diganti program lain, begitu. Termasuk ya, dulu itu saya lihat ya, waktu zaman cincin besar-besar tuh, gede-gede tuh, zaman-zaman cincin ya mungkin seberapa tahun yang lalu ya, RRI itu ngadain acara khusus ya, mungkin Bapak pernah tahu ya,
Ya itu, soal itu, dan masyarakat menjadi tertarik, oh ya RRI ternyata menyelenggarakan diskusi soal cincin besar, batu akik. Nah begitu, menarik karena ini bagian dari kehidupan masyarakat, ada nilai tambah yang mungkin menurut hemat saya, walaupun tidak dilihat secara fisik seperti TVRI, tapi itu menarik menurut hemat saya. Terima kasih pimpinan. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Jenderal. Kita concern untuk menggelar program-program yang populis untuk Brigade RT seperti nggak ada. Cuman gini, kita sekarang sudah beberapa kali berdiskusi merencanakan dengan Kementerian Mendagri, karena mereka ini punya jangkauan kepala desa seluruh Indonesia, dan kami rencana mau membuat program semacam kelompok mencapai itu, cuman sekarang bentuknya seperti apa ini, ya, yang melibatkan para pimpinan kepala desa seluruh Indonesia. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi bagaimana kasus-kasus yang dihadapi di mereka dan bagaimana mereka melakukan penyelesaiannya. Ini sejalan juga dengan rapat Forkominda seluruh Indonesia yang kemudian diberikan arahan bahwa seluruh informasi di pusat itu harus diketahui sampai ke tingkat desa dan lain sebagainya. Ya bukan menumbuhkan lagi soal dulu ada Kementerian Penerangan ya, begitu bukan. Tapi saya pikir ini sarana yang bagus tentang pengetahuan rakyat, begitu. Itu saja mungkin pimpinan. Siap, terima kasih Pak TB. Kita akan lakukan, kita akan segera wujudkan program ini yang melibatkan para kepala desa ini. Dan juga saya mau menambahkan bahwa kita ini banyak sekali membuat namanya program-program untuk membangun nilai. Di antaranya ada OASE. OASE itu khususnya adalah menampilkan pemikiran-pemikiran kenegarawanan, ya, tokoh-tokoh yang berpikir negarawan, supaya kita punya pemahaman yang menyatukan warga bangsa, dan juga kita punya program memori kolektif bangsa, Pak TB. Tokoh-tokoh bangsa masa lalu ada Bung Karno, Bung Hatta, ada Ki Hajar Dewantoro, supaya imajinasi nyambung ke warga masyarakat saat ini. Demikian, terima kasih. Ada tanggapan lagi, Bu Kristina? Cukup? Pak Subarna? Cukup? Pak Mukhlis? Pak Darizal? Cukup? Dirut TVRI? Cukup? RRI? Dewas mau sampaikan? Pak Dewas RRI, silakan. Terima kasih pimpinan. Saya cuma mau menyampaikan dua hal aja. Yang pertama, kami berterima kasih atas semua apresiasi yang tadi sudah disampaikan oleh para anggota Komisi 1. Dan yang kedua, saya mohon maaf sebesar-besarnya pada Bapak Pimpinan, Pak Haris, atas ketidaknyamanan yang terjadi pada saat acara FPN yang lalu. Mudah-mudahan ini tidak terulang dan tidak terulang lagi. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada lagi, kita masuk pada kesimpulan. Tolong ditayangkan. Pak Rizky, mau nyampaikan sesuatu? Mumpung belum saya tutup. TVRI, RRI. Mau sampaikan apa terserah. Mumpung belum saya tutup. Oh, RRI Banten itu, RRI Banten, kalau nggak salah belum selesai Pak. Oh sudah? Oh sudah diresmikan? Sedang dibangun? Belum selesai. Saya tahu persis itu. Boleh, silakan. Enggak, ini pada kesel semua karena saya dikasih kesempatan waktu sama Pak Ketua, tapi singkat aja. Tadi pernah Pak, TVRI Banten dan RRI Banten memang jadi concern utama saya, tapi sekali lagi karena ini menjelang pemilu, saya ingetin lagi ke Pak Dirut, saya tahu Pak Dirut sama Ketua Dewas juga, dan demikian juga RRI.
juga memiliki komitmen yang sama. Saya harapkan, saya ingatkan LPP itu bukan lembaga penyiaran pemerintah, Pak. Tapi LPP itu adalah lembaga penyiaran publik. Jadi kita tunggu, kita nanti, dan mudah-mudahan bisa tercipta nanti objektivitas yang kuat dalam penyiaran dari TVRI maupun RRI menjelang masa-masa pemilu nanti. Mungkin itu Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih. Catat baik-baik, sudah diingatkan oleh anggota termuda kita. Kalau yang tua-tua sampai nggak paham berarti bermasalah. Draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Dirut dan Dewas LPP, RRI dan TVRI masa sidang 3 tahun sidang 2022-2023, Selasa 24 Januari 2023. 1. Komisi 1 DPR RI telah mendengarkan penjelasan Dirut dan Dewas LPP RRI dan LPP TVRI tentang peran LPP dalam edukasi politik dan upaya strategis berkelanjutan terkait siaran multiplatform. Selanjutnya Komisi 1 DPR RI meminta LPP RRI dan LPP TVRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik, yang memperkuat nilai budaya bangsa, nasionalisme, dan dapat menyelenggarakan siaran yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 2. Komisi 1 DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan kepada LPP RRI dan LPP TVRI atas berbagai inisiatif program edukasi politik, termasuk peningkatan sosialisasi pemilu 2024 kepada masyarakat dengan mengedepankan wajah demokrasi yang damai dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, LPP diharapkan tetap menjadi lembaga penyiaran yang independen, adil, netral, dan tidak berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu. 3. Komisi 1 DPR RI mendukung LPP RRI dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis multiplatform melalui berbagai ragam konten, dan LPP TVRI atas multiplatform digital TVRI melalui aplikasi over the top atau OTT, sehingga LPP RRI dan LPP TVRI mampu menyajikan diversifikasi konten yang terpercaya dan menjadi pilihan bagi masyarakat. Cukup ya, nggak ada koreksi ya, cukup ya. Bapak Ibu sekalian, demikian rapat hari ini. Dengan saya ingin menggarisbawahi, dalam tahun-tahun politik ini LPP, lembaga penyiaran publik ini harus menjaga kedekatan yang sama, sekali lagi kedekatan yang sama kepada semua stakeholder, dalam hal ini partai politik yang ada di Indonesia. Terima kasih, saya kira demikian. Closing statement, Dirut LPP TVRI, silakan. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1 yang hadir dalam rapat dengar pendapat hari ini. Mudah-mudahan masukan dan support dari Komisi 1 terhadap lembaga penyiaran publik TVRI akan terus kami jaga, dan selanjutnya kami berharap dengan memasuki tahun politik ini LPP TVRI akan terus menjadi ruang edukasi politik kepada masyarakat dan sekaligus menjadi lembaga penyiaran publik yang independen dan memberikan ruang yang sama kepada seluruh stakeholder partai politik. Terima kasih. Terima kasih, dan kalau nggak ada tambahan lagi dari anggota dan pimpinan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat ini saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.